Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Armayanti, mahasiswa D4 Akuntansi Perpajakan semester 7 dengan NPM 187555027. Di sini saya sedang menyusun tugas akhir dengan judul Pengaruh Struktur Aset dan Pertumbuhan Penjualan terhadap struktur modal dengan resiko bisnis sebagai variabel moderating, studi pada perusahaan terindeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2018. Dalam penyusunan tugas akhir ini, saya dibimbing oleh Bu Destia Pentiana SEMSI dan Bu Anita Kusuma Dewi SEMKOM ACC. Kemudian ada Ibu Endang Asliana SEMSC sebagai dosen penguji saya. Baiklah, saya akan memulai seminar proposal saya. Ada 3 bab yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang terakhir metode pelaksanaan. Pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan kerangka pemikiran. Latar belakang. Struktur modal didefinisikan sebagai komposisi dan proporsi hutang jangka panjang dan ekuitas yang ditetapkan oleh perusahaan. Mardianto 2009. Pengambilan keputusan terkait struktur modal akan sangat berpengaruh terhadap seberapa besar risiko dan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh para pemegang saham. Pentingnya struktur modal terlihat dari bagaimana perannya memberikan efek langsung terhadap posisi keuangan perusahaan. Pradana et al. Tahun 2013. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dan persaingan bisnis yang ketat, serta didorong dengan kebijakan dalam pengelolaan struktur modal yang kurang tepat, mengakibatkan beberapa kebangkrutan perusahaan. Dibuktikan dengan berita yang dibuat oleh Kayo tahun 2020, menyebutkan adanya 15 perusahaan yang mengalami delisting dari Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan 2018. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan bahwa PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo atau DAJK, perusahaan yang bergerak di bidang pengemasan karton dan kertas, dinyatakan pailit pada 23 November 2017. Total hutang perusahaannya sebesar 1,1 triliun. Setelah dinyatakan pailit, maka PT DAJK dinyatakan delisting atau penghapusan pencatatan saham dari Bursa Efek Indonesia pada 18 Mei 2018. Fenomena tersebut menandakan bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam pembayaran hutang-hutangnya, sehingga berakibat pada kebangkrutan atau pailit. Penyebab utamanya tidak lepas dari perusahaan yang tidak melakukan kebijakan yang tepat dan mengelola struktur modalnya dengan baik. Pradana et al. Tahun 2013 mengatakan ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap struktur modal, seperti resiko bisnis, struktur aset, ukuran, dan pertumbuhan penjualan. Namun, pada penelitian ini hanya akan menggunakan 3 variabel yang dapat mempengaruhi struktur modal pada perusahaan dengan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia, yaitu struktur aset, pertumbuhan penjualan, dan resiko bisnis. Septiana dan Handayani 2011 mengatakan bahwa secara garis besar struktur aset terdiri dari 2 komponen dalam komposisinya, yaitu aset lancar dan aset tetap. Menurut Alipur et al. Tahun 2015, perusahaan yang memiliki jumlah aset yang besar dapat mempunyai aset jaminan lebih untuk layanan hutang, sehingga bisa melindungi perusahaan dari resiko kepailitan. Penelitian tentang struktur modal dengan variabel struktur aset pada penelitian Saputri et al. Tahun 2020 menyatakan bahwa struktur aset tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Natalia tahun 2015,
yang menyatakan bahwa struktur aset memiliki pengaruh terhadap struktur modal. Pertumbuhan penjualan adalah kemampuan dari perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Kashmir 2014. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan suatu perusahaan dari tiap periode waktu, dapat mengindikasikan bahwa perusahaan mempunyai prospek yang cerah ke depannya. Pertumbuhan penjualan yang tinggi akan mempermudah perusahaan dalam memperoleh kepercayaan dari kreditor. Saputri et al. 2020 menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Selanjutnya, penelitian oleh Sheikh and Qureshi 2017 menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap struktur modal. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan mengenai variabel struktur aset dan pertumbuhan penjualan, masih terjadi inkonsistensi terhadap hasil penelitian tentang struktur modal. Oleh sebab itu, peneliti menempatkan variabel resiko bisnis sebagai variabel moderating untuk menjembatani faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Kehadiran resiko bisnis pada semua perusahaan tidak bisa dihindari. Pemilihan resiko bisnis sebagai variabel moderating diharapkan mampu dijadikan pertimbangan bagi para manajemen supaya lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan terkait struktur modal. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan terindeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2015 sampai dengan 2018 dengan kriteria tertentu. Perusahaan dengan indeks LQ45 merupakan sekelompok perusahaan teratas di mana telah memenuhi kriteria khusus yang meliputi total transaksi, nilai transaksi, dan prospek pertumbuhan yang begitu besar pada 12 bulan terakhir. Perumusan masalah. Yang pertama, apakah struktur aset berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan terindeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2018. Yang kedua, apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan terindeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2018. Yang ketiga, apakah resiko bisnis memoderasi pengaruh antara struktur aset terhadap struktur modal pada perusahaan terindeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2018. Dan yang terakhir, apakah resiko bisnis memoderasi pengaruh antara pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal pada perusahaan terindeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2018. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pengaruh struktur aset perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan terindeks LQ45 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2018. Yang kedua, mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal pada perusahaan terindeks LQ45 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2018. Yang ketiga, mengetahui peran resiko bisnis perusahaan dalam memoderasi pengaruh struktur aset terhadap struktur modal pada perusahaan terindeks LQ45 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2018. Dan yang terakhir, mengetahui peran resiko bisnis perusahaan dalam memoderasi pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal pada perusahaan terindeks LQ45 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2018. Kontribusi penelitian. Pada penelitian ini terdapat dua kontribusi, yaitu yang pertama kontribusi teoritis. Kontribusi teoritis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat menambah pengetahuan dan memberikan referensi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan, terutama struktur aset, pertumbuhan penjualan, dan resiko bisnis. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan
maupun petunjuk bagi para peneliti di masa yang akan datang. Kontribusi praktis. Kontribusi praktis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat bermanfaat bagi manajemen perusahaan, stakeholder, calon investor, pemerintah, dan masyarakat umum lainnya. Selain memberikan pengetahuan dan informasi bagi para pihak internal dan eksternal perusahaan, harapannya dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan langkah yang tepat dalam penentuan struktur modal perusahaan. Berikut ini gambaran kerangka pemikiran pada penelitian saya. Bab 2 tinjauan pustaka. Bab 2 terdiri dari konsep teori, penelitian sebelumnya, dan hipotesis. Konsep teori. Yang pertama ada signaling teori atau teori sinyal, dikembangkan oleh Ross pada tahun 1977. Teori ini menjelaskan tentang perubahan perilaku investor dengan manajer akibat asymmetric information. Pada teori ini, menegaskan bahwa sinyal yang diberikan pada pihak eksternal perusahaan berupa berbagai jenis informasi yang diperlukan bagi pihak eksternal dalam memandang prospek di masa depan dari perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, struktur modal. Brigham dan Houston tahun 2014 menyatakan bahwa struktur modal merupakan perpaduan antara hutang, saham preferen, dan ekuitas saham biasa yang nantinya akan menjadi dasar penghimpunan modal usaha perusahaan. Yang ketiga, struktur aset. Seftiana dan Handayani 2011 menyatakan bahwa secara garis besar struktur aset terdiri dari dua komponen dalam komposisinya, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah uang tunai dan aset kekayaan lain yang dapat dikonversikan menjadi kas maupun dijual atau dikonsumsi yang habis dalam waktu tidak lebih dari satu buku. Sementara aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu yang digunakan untuk operasi perusahaan dan masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Yang keempat, pertumbuhan penjualan. Menurut Kashmir 2014, rasio pertumbuhan adalah rasio yang menunjukkan kemampuan dari perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Pertumbuhan penjualan mengindikasikan produktivitas dan kapasitas operasional perusahaan serta mencerminkan tingkat daya saing perusahaan dengan perusahaan lain. Dewi Ningrat dan Mustada 2018. Dan yang terakhir yaitu resiko bisnis. Resiko bisnis adalah resiko dari suatu perusahaan saat tidak mampu menutupi biaya operasionalnya yang dipengaruhi karena ketidakpastian pada perkiraan pendapatan operasi perusahaan di masa depan. Prastia dan Asandi Mitra 2014. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama, ada Syekh dan Quraisy tahun 2017, yang kedua Natalia tahun 2015, yang ketiga Cakrabakti dan Cakrabakti tahun 2018, yang keempat Pradana et al. Tahun 2013, yang kelima Chandra tahun 2014, yang keenam Setiawan et al. Tahun 2016, yang ketujuh Ria dan Lestari tahun 2015, yang kedelapan Alipur et al. Tahun 2015, yang kesembilan Saputri et al. Tahun 2020, dan yang terakhir Zainul dan Pintariang tahun 2020. Hipotesis. Pada penelitian ini memiliki 4 hipotesis. Yang pertama, struktur aset berpengaruh terhadap struktur modal. Yang kedua, pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap struktur modal. Yang ketiga, risiko bisnis memoderasi pengaruh struktur aset terhadap struktur modal. Dan yang terakhir, risiko bisnis memoderasi pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal. Bab 3 metode pelaksanaan. Bab 3 terdiri dari populasi dan sampel penelitian, jenis dan metode pengumpulan data, operasionalisasi variabel,
Dan yang terakhir, rancangan analisis dan uji hipotesis. Populasi dan sampel penelitian. Populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan terindeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2018. Sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel melalui penyesuaian karakteristik dan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Wahyudin 2015. Adapun kriteria sampel pada penelitian ini yaitu: yang pertama, perusahaan terindeks LQ45 yang terdaftar secara konsisten selama periode 2015 sampai 2018. Yang kedua, perusahaan terindeks LQ45 yang terdaftar secara konsisten selama periode tahun 2015 sampai 2018 yang menyajikan laporan keuangan atau annual report perusahaan. Yang ketiga, perusahaan terindeks LQ45 yang menyajikan data secara lengkap selama tahun pengamatan pada periode 2015 sampai 2018 untuk variabel penelitian. Dan yang terakhir, perusahaan terindeks LQ45 non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2018. Berikut ini daftar nama perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini. Jenis dan metode pengumpulan data. Jenis datanya yaitu data kuantitatif. Metode pengumpulan data. Metode untuk pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu dengan menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan terindeks LQ45 dari tahun 2015 sampai 2018 yang telah tersedia di website resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. Operasionalisasi variabel. Yang pertama, struktur modal diukur dengan debt equity ratio atau DER dengan cara total hutang jangka panjang dibagi total ekuitas. Pengukuran ini merujuk pada penelitian Septiana dan Handayani tahun 2011. Yang kedua, struktur aset diukur dengan fixed asset ratio atau VAR dengan cara total aset tetap dibagi dengan total aset. Pengukuran ini merujuk pada penelitian Joni dan Lina tahun 2010. Yang ketiga yaitu pertumbuhan penjualan, diukur dengan cara penjualan pada tahun yang akan diteliti dikurangi penjualan tahun sebelumnya dibagi dengan penjualan tahun sebelumnya. Pengukuran ini merujuk pada penelitian Kennedy et al. Tahun 2013. Dan yang terakhir yaitu resiko bisnis, diukur dengan standar deviasi EBIT atau earning before interest and tax dibagi dengan total aset. Pengukuran ini merujuk pada penelitian Seh dan Wang tahun 2011. Rancangan analisis dan uji hipotesis. Yang pertama uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas untuk menguji variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal dalam model regresi, Ghazali 2016. Yang kedua, uji multikolinearitas untuk menguji adanya korelasi antar variabel independen dalam model regresi, Ghazali 2016. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas untuk mendeteksi adanya kesamaan atau tidak pada varians dari residual unit analisis atau pengamatan yang satu dengan unit analisis yang lain, Ghazali 2016. Dan yang keempat, uji autokorelasi untuk menguji apakah ada korelasi kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya dalam model regresi linier, Ghazali 2016. Uji hipotesis. Terdapat dua uji hipotesis pada penelitian ini. Yang pertama yaitu uji pengaruh langsung atau uji T, menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, Ghazali 2016. Yang kedua, uji pengaruh moderasi,
Untuk mengetahui apakah variabel moderating akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Ghazali 2016. Uji Moderate Regression Analysis atau MRA. Uji ini merupakan analisis khusus regresi linear berganda, di mana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi antara variabel independen dengan variabel moderating. Ghazali 2016. Rumus pada penelitian ini yaitu Debt Equity Ratio sama dengan alpha ditambah beta 1 aset ditambah beta 2 sales ditambah beta 4 aset dikali risk ditambah beta 4 sales dikali risk ditambah E dengan keterangan DER atau struktur modal atau Debt to Equity Ratio, alpha yaitu konstanta, beta yaitu koefisien regresi, aset yaitu struktur aset, sales yaitu pertumbuhan penjualan, risk yaitu resiko bisnis, dan E yaitu error term atau tingkat kesalahan penduga dalam penelitian. Baiklah, itu saja pemaparan proposal tugas akhir yang sedang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.